Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dengan NPM 21170510882. Di sini saya akan menjelaskan proyek kuis IoT, di mana untuk soalnya itu di sini kuis praktikum IoT. Kita di sini diminta untuk membuat sebuah sistem perangkat monitoring suhu dengan ESP32 dengan komponen OLED, SSD 1306, buzzer dan juga lampu LED. Di sini ada ketentuan-ketentuannya. Oke, langsung saja kita bisa mulai mengerjakan proyeknya. Sesuai yang diminta tadi, di sini kita menggunakan ESP untuk controller utamanya. Kemudian kita tambahkan 3 buah LED. Ini LED-nya bakal kita setting warnanya dengan warna merah, biru dan juga putih sesuai dari soal. Sini kita buat biru dan juga kita buat warna putih. Kemudian jangan lupa kita tambahkan resistornya juga, karena LED-nya 3 ya resistornya juga 3. Ini kita buat. Sudah. Kalau sudah, kita tambahkan, kita lihat soalnya dulu. Kita tambahkan OLED, buzzer, ini SSD 1306 untuk menampilkan ini kan outputnya. Dan kita tambahkan buzzer di sini, kita letakkan di sini aja misalnya. Terus ini jangan lupa resistor juga untuk buzzernya. Ini saya buat seperti ini aja. Terus jangan lupa kita tambahkan DHT-nya, sensor DHT dua-duanya. Nah, kita letakkan di sini saja. Kalau sudah, kita lakukan konfigurasinya. Pertama-tama kita sensor DHT ini, di sini presisinya kita sambungkan ke sini ya, ke ESP32. Kemudian di sini yang port SDA-nya kita hubungkan ke port ESP23 aja, dan yang di DND-nya kita hubungkan di DND sini aja, DND juga port DND 2. Kalau sudah, kita sambungkan layar OLED-nya yang punya. Ini DND kita sambungkan ke DND juga. Terus yang ini VCC-nya kita sambungkan ke VCC juga, ketiga tadi. Nah ini. Kemudian kita hubungkan SCL-nya ke port sini aja ya. Sehingga bebas. Ini ke port kedua aja biar agak rapih perutan nanti biar ngodingnya enak. Terus SDA-nya kita taruh di port 21-nya. Kita cari port 21. Oke. Kalau udah, ini aja kita hubungkan LED merah ke LED merah ke resistornya, LED biru juga, kemudian LED putih. Kalau udah, ini kita hubungkan ke buzzernya. Yang ini kita sambungkan ke sini aja. Nah, yang putih juga kita hubungkan di sini. Oke, biar enak. Oke, ini kan bakal ke DND ya. Kita buat hitam aja. Terus ini juga kan terhubungnya ke DND, nanti kita buat hitam kabelnya supaya enak, supaya ada bedanya. Oke, terus LED-nya ini kita buat yang putih ini kita taruh di port
Oke. Nah, itu mungkin 35. Terus yang biru kita letakkan di port cari aja 34 lah. Nah, 33. Terus yang merah kita taruh di port 34. 32. Oke. Jadi biar enak ya, yang merah ini kita taruh di port yang merah. Ini kan portnya 32. Terus oke, sudah, kita ini aja. Ini kita kasih warna putih juga kabelnya sesuai LED nya biar enak bedanya nanti, tidak bingung. Terus ini kita kasih kabel warna biru, yang ini warna hijau, warna merah. Oke, kalau udah, ini kita tinggal hubungin si buzzernya ya. Ini pasti ke resistor dulu, terus ini kita hubungin ke GND ya tentunya. Nah, belum kita sambung ke GND. Mana GND? Ini kita sesuaiin aja itu. Terus di sini kita hubungin ke port sini ya, port 12. Oke, kalau sudah terhubung semuanya, kita akan lakukan coding. Oke, yang pertama itu kita tentunya harus melakukan import library-nya ya, sama-sama. Ini import dht.h. Oke, terus kita copy include Adobe Fluid dfh.h, kemudian include lagi Adobe Fluid. Ya, untuk memanggil library walletnya itu SSD 1306. Oke, kalau udah kita panggil library-nya, ini kita lakukan inisiasi, di mana nt led, ini kita copy aja. Ini rednya kita ganti blue, kemudian nt white, led, terus nt buzzernya ya, ini buzzer pin sama dengan. Oke, kita lihat tadi di sini kita nt merahnya nih, led red ke 32, kita taruh 32, jangan lupa titik koma. Terus blue nya itu kita taruh di 33. Oke, terus white nya kita taruh di 35. Terus buzzer pin nya nih, buzzer pin kita taruh di 12. Oke, kalau udah kita definisiin ini ya, layar OLED-nya, dimana define, kita hapus screen, kita atur lebar dan tingginya, ini 38, dan juga screen height-nya ini 64 aja. Oke, terus kita kan ada fluid ini slash underscore buat mengambil OLED-nya.
SSD 1306. Oke, untuk inisiasi screen width-nya tadi ya, ini kita copy aja cepat. Screen width, screen height, terus ini wire, min 1. Jangan lupa titik komanya. Kalau udah, kita inisiasiin juga DHT sensornya. Itu DHT kita tadi pakai di mana DHT-nya ini 23, berarti kita taruh 23, DHT 22 karena kita pakai DHT 22 ya. Nah, oke. Ini kita titik koma. Kemudian kita fungsi setupnya, page setup, masukkan serial begin. Ini terus jika OLED-nya ya, titik begin, terus SSD 1306 underscore switch cap VCC, 0 kali 3C. Oke, kalau udah, ini kita buka tutup kurung kawal, kita panggil serial pin-nya, serial buat nampilinnya, dan terus kita panggil OLED file. Oke, terus ini untuk titik koma, kita while ini 1 titik koma lagi. Nah, di sini titik koma DHT begin. Saya jangan lupa. Nah, kemudian kita bikin pin modenya ke red LED itu sebagai output. Ini kita copy aja ya. Terus pin mode blue LED itu juga sebagai output. Ini blue LED sebagai output. Kemudian pin mode white juga sebagai output. Kemudian LED C attach pin, itu dimana kita pakai buzzer pin tadi kan, bisa boost pin sama no. Oke, terus kalau udah, kita masuk ke fungsi loopnya, ini mana kita inisiasiin dulu itu sebagai untuk mengambil temperatur atau suhunya. Kita lakukan inisiasi DHT temperatur. Oke, ini kita copy aja sampai sini, kemudian paste float ini kita ganti A. Itu untuk DHT rate humidity atau kelembapan. Ini kode
kita inisiasiin juga plot T itu di sini, karena yang diminta kan kita harus nampilin Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit dan Kelvin juga. Jadi di sini kita Fahrenheit sama dengan dimana rumus Fahrenheit Celsius ke itu ini T suhunya dikali 9 bagi 5 kemudian tambah 32 untuk merubah dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian kita ubah juga ke Kelvin, dimana rumusnya itu T atau suhu tadi ditambah dengan 273,15. Oke, terus kita bikin OLED clear display dan OLED set textnya text size ukuran teksnya kita buat satu aja, kemudian kita buat warnanya text color white, kita buat warna putih, kemudian kita set cursor ini kita buat 0,2 titik koma. Oke, terus kita buat percobaan dimana jika suhunya itu sesuai yang ada di soal ya. Jika suhunya kurang dari 15 derajat Celcius dan tanggapannya itu, oke, kita di sini kembali lagi if T itu kan suhu kurang dari sama dengan 15, kemudian kita pakai random, temperaturnya itu tadi kan kita setting H itu kurang dari sama dengan 10. Terus maka digital wrap kan tadi diminta kalau suhunya itu kurang dari sama dengan 15 dan temperaturnya kurang dari sama dengan 10 tuh yang menyala lampu putih ya. Jadi white light-nya kita setting LED, kita buat height. Oke, untuk copy aja ya. Ini terus digital sisanya blue sama red, kita buat low. Oke, blue LED itu kita buat low juga. Oke, terus kita buat manggilnya, buat nampilinnya oleh print suhu dan kurang Celsius juga. Terus titik 2 ini aja. Di sini ya. Suhu Celsius. Terus maka dia manggil suhunya oleh dot print T karena suhu. Oke, kalau udah kita copy aja gambar sini, kita paste di sini, kemudian oleh print suhu Fahrenheit. Nah, tadi kan kita udah setting tuh Fahrenheit itu nih T Fahrenheit. Jadi kita panggilnya T Fahrenheit. Oke. Kemudian kita paste lagi di sini untuk Kelvinnya. Jadi di sini T Kelvin. Untuk biar dia cepat. Oke, kalau udah kita panggil oleh
Nah, kita copy yang di sini tadi, terus panggil kelembapannya. Ini jadi print kelembapan. Nah, di sini kita panggil H karena kelembapan tersetting H kan. Nah, kalau sudah, jangan lupa display-nya. Nah, oke, kalau udah, ini kita atur lagi LED si right node dimana panel. Nah, untuk channel node sama octave-nya itu kita buat delay-nya kita buat 1000 detik aja. Kita buat 1000, jadi kita buat 1 detik ya. Terus di si 0,0. Nah, ini udah jadi. Terus kita, kalau ini kita buat aja serial frame-nya. Kalau kondisi di atas itu kita tampilin di sininya ke dinginnya, dingin. Nah, oke. Terus kita buat kondisi yang kedua, ada sesuai yang diminta di soal ya, ngecek nih suhunya antara 16 derajat sampai nol ya. Oke, kita buat lagi as ini. Nah, ini kita copy aja ya, kita copy terus kita ganti dimana T-nya ke tadi kurang dari 15. Ini 15 ya. Oke, kita soal tadi ya. Ya benar. Di sini lebih dari 15 kan 16. Bisa juga kita pakai lebih dari sama dengan 16 ya. Saya pakai lebih dari 15 aja, dan ini kita buat T-nya lagi. Oke, kurang dari sama dengan 27 ini kan. Kemudian humidity-nya lebih dari 10 dan humidity-nya kurang dari sama dengan 50 kan. Benar. Nah, terus kita panggil juga kayak ini tadi ya, kita copy aja ya. Terus ini kan kalau kondisi yang kedua ini lampu LED-nya warna biru. Ini kita tukar ya, yang height itu di biru. Nah, nih ini kita buat low. Oke, terus kita lanjutkan ya, kan low height low. Terus ini kita copy aja dari sini karena kita tampilkannya sama juga. Oke, kita tampilkan suhu dalam Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan pembuatannya. Terus ini kita masukin lagi LCDC white-nya 0,0. Terus kita ini copy aja. Kalau kondisinya seperti ini, kita akan menampilkan normal. Oke, terus kita buat kondisi yang ketiga, else if dimana kondisi yang ketiga ini jika suhunya itu atau temperaturnya itu lebih dari 27 dan kelembapannya itu lebih dari sama dengan 51. Ini kita kurang beda.
Nah, ini kita copy juga aja dari sini aja ya teman-teman. Ini kita copy semuanya, terus kita ganti itu height-nya, kita taruh yang di low, di blue multiple biru. Nah, di sini kita setting low untuk birunya. Terus ini kita ganti LCD write-nya, LCD write ini sama kayak yang di atas ya, not 0, not F4 ini ya. Ini kita copy aja ya, kita copy, kita paste di sini. Oke, terus nah kalau itu kondisi seperti itu kita akan menampilkan tulisan panas. Nah, terus ada kondisi terakhir nih, jika di luar daripada itu maka dia akan menampilkan seperti ini. Semua lampunya itu low atau mati, kan di setting low mati. Terus ini kita buat OLED clear display. Terus buat set kursor juga, kita buat 0,2 aja. Terus lagi kita tampilin ya OLED print. Kalau kondisinya seperti ini, selain 3 kondisi di atas, itu akan menampilkan tulisan menyala bangke. Ini sepertinya. Nah, terus OLED display, copy aja, saya males. Terus LEDC bright 0,0. Oke, nah semua kondisi itu kita buat delaynya 1 detik aja atau 1000. Nah, kalau udah kayak gini, pastiin ya kita sudah mengimport semua library-nya. Sekarang ya kita tunggu proses compile-nya sampai selesai. Nah, di sini dia menampilkan OLED-nya suhunya itu 24 Celcius, dalam Fahrenheit itu 25,20 dan dalam Kelvin 297,15. Oke. Maka akan menampilkan tulisan normal, di mana suhunya masih suhu normal. Terus dan LED-nya itu dia berwarna biru. Dan juga buzzer-nya dia tidak berbunyi karena normal. Nah, misalnya kita coba di kondisi yang pertama, jika suhunya itu kita buat 15, kurang dari 15, dan kelembapannya itu kurang dari 10. Nah, maka buzzer akan berbunyi berulang kali, dan di sini akan menampilkan bunyinya, kelembapannya. Terus jika kondisinya kita ubah lagi, suhunya kita naikkan ke lebih dari 27 misalnya, dan juga kelembapannya di atas 51 ya. Nah, maka buzzer akan berbunyi terus tanpa berhenti, dan juga warnanya akan menjadi merah. Nah, jika selain kondisi itu dia tidak ada apa-apa, LED-nya tidak hidup, tidak berbunyi, buzzernya juga dia menampilkan error, dan di OLED-nya ada tulisan menyala abangku. Oke, itu untuk penjelasan itunya. Sekarang mungkin sedikit penjelasan kodenya. Nah, di sini tentunya
seperti yang saya jelaskan tadi, input ini untuk memanggil atau mengimport library-nya. Ini kita mengimport library DHT, yaitu dari sensor DHT. Kemudian untuk ini ada fluid ini untuk mengakses layar OLED-nya, dan di sini ada ini ya, untuk mengakses layar OLED-nya tadi ya, yang kita gunakan OLED 1306. Nah, terus ini di sini kita lakukan inisiasi variabelnya itu LED red atau red LED, itu untuk LED merah itu kita buat 32, blue LED, LED-nya kita setting warna biru dan juga putih, dan juga buzzernya. Nah, di sini kita definisiin juga ukuran tinggi dan lebar dari LED-nya. Oke, di sini kita masuk ke fungsi setup ya. Ini serial begin ini untuk memulai komunikasi dengan RAID-nya ya, dengan RAID ini. Kemudian kondisinya ini digunakan untuk mengecek layar OLED itu berhasil disetting. Kemudian di sini kita mulai sensor DHT-nya. Ini kita atur LED merah, biru, dan juga putih itu sebagai output. Oke. Dan di sini kita atur LED buzzer-nya. Nah, untuk fungsi loop ini ya, kita atur T ini untuk temperatur atau suhu, terus H ini sebagai kelembapan atau humidity. Di sini kita atur fungsi T Fahrenheit karena yang dimintakan dari Celsius kita ubah ke Fahrenheit dan Kelvin. Ini rumus untuk Fahrenheit dan Kelvin seperti ini. Nah, OLED Clear Display ini digunakan untuk membersihkan tampilan OLED sebelum menampilkan data baru. Kemudian ini ukuran teksnya 1 dan warnanya putih. Nah, untuk OLED set kursor sendiri ini dipakai untuk mengatur posisi kursor untuk menulis teks pada OLED-nya. Nah, di sini ada kondisi di mana suhunya kalau kurang dari 15 dan kelembapannya kurang dari 10, maka LED putih yang akan menyala dan akan ditampilkan seperti ini ya. Kemudian akan menampilkan tulisan dingin seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terus jika kondisinya, ini kondisi kedua, jika suhunya lebih dari 15 dan lebih dari 27 serta kelembapannya lebih dari 10 dan lebih dari 50, maka yang menyala itu LED birunya. Terus akan menampilkan seperti ini pada layar OLED, dan dia akan menampilkan tulisan normal. Oke, terus kondisi yang berikutnya, jika suhunya itu lebih dari 27 dan kelembapan lebih dari 51, maka yang menyala itu layar LED merahnya, kemudian layar OLED akan menampilkan semuanya dan akan menampilkan tulisan panas. Jika selain dari ketiga kondisi yang di atas, maka semua LED-nya akan mati, buzzernya juga tidak akan hidup, terus dia akan menampilkan menyala abu di OLED-nya. Oke, mungkin cukup dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.